Saudara-saudara, di dalam pembelajaran ini kadangkala saya menampilkan analisa. Secara tertulis tidak kita dapatkan, tapi bisa dipertahankan, bisa dipertanggungjawab. Semua yang tadi saya sampaikan, analisa-analisa itu semuanya bisa dipertahankan, bisa dipertanggungjawab. Karena semuanya itu didasari oleh berbagai petunjuk Nyonya White dan Victor. Ya, kita kembali lagi kepada rumus ini. Kita ingat, jangan pernah lupa dengan rumus ini ya. Kita lihat terang ini telah disampaikan melalui keajaiban dan peristiwa-peristiwa contoh. Adalah suatu manifestasi yang jelas bahwa akan ada sebuah contoh bagi setiap kejadian yang memiliki kepentingan utama bagi sidang Allah. Ada cerita tentang 40 tahun, ada cerita tentang 40 hari. Itu semua berkaitan dengan kepentingan utama bagi sidang. Dan semua itu dicantumkan di dalam Alkitab sebagai contoh-contoh karena berhubungan dengan kejadian kepentingan utama bagi sidang Allah. Ya. Dan satu-satunya, dia bilang, yang merupakan satu-satunya pembuktian. Jadi dengan adanya contoh-contoh itu merupakan satu-satunya pembuktian. Jadi nggak ada yang lain. Harus ada contoh ini. Dengan adanya contoh itu menjadi satu pembuktian yang pasti dan penjelasan yang terang mengenai kejadian-kejadian takdir ilahi. Jadi semua takdir-takdir ilahi itu, semua contoh dan contoh saingan yang di depan itu harus punya contoh yang di bawah. Contoh itu digunakan untuk membukakan kekeliruan dan mengungkapkan kebenaran. Ya. Jadi contoh-contoh tentang Musa, tentang 40 tahun, bangsa Israel keluar dari Mesir, tentang di 40 hari di Gunung Sinai, itu semua adalah digunakan untuk membuka kekeliruan dan mengungkapkan kebenaran. Jadi ada kebenaran yang dibuka dari cerita tersebut. Tanpa kita tahu dari contoh-contoh itu, maka kekeliruan dan kebenaran yang terkandung di dalamnya tidak akan terungkap. Ya, coba baca di sini. Ya, contoh itu digunakan untuk membuka kekeliruan dan mengungkap kebenaran. Jadi kalau kita nggak tahu cerita tentang Sinai, kita abaikan cerita Sinai dan kita biasa saja baca cerita Sinai, kita tidak analisa, maka tidak akan terungkap kebenaran dari cerita Sinai. Ini kata-kata tongkat gembala jilid 2, bukan kata-kata saya. Oke? Kira-kira demikian ini rumusnya. Ini harus selalu dicamkan di dalam pikiran kita rumus ini. Jika sebelumnya belum pernah kita tahu, nah, kalau kita dulu nggak pernah tahu, sekarang kita harus tahu. Maka kini kita akan saksikan bahwa di mana tidak ada contoh, akan terdapat juga contoh saingannya. Di mana terdapat contoh, di mana ada contoh, harus juga terdapat juga contoh saingan. Dan bahwa di mana tidak ada contoh, maka tidak akan ada kebenaran. Kita lihat, ini rumus semua, ini amaran sekarang. Dan ini harus dikumpulkan dulu tunjuknya nyawa Victor Hutef ini. Tidak kita dapatkan di buku keimamatan, tapi dapatnya di amaran sekarang. Di dalam bagian-bagian khotbah-khotbahnya Victor Hutef. Ini harus dikumpulkan dulu. Ya, jadi apa yang kita sekarang pelajari tentang 40 hari, 3,5 tahun, itu semua gambaran tentang petunjuknya, petunjuk Victor Hutef ini. Rumus ini sudah terjawab pada pengalaman pembelajaran. Ya, lanjut. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa mengikuti ya, karena kita berlanjut dari 2 minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu, 6 minggu yang lalu, 8 minggu, semuanya nyambung pembelajaran kita. Kalau saudara ada yang nggak hadir, ya sebenarnya alangkah sayang. Nah, ini saya coba mau bacakan kembali, saudara sekalian. Ini ada sebuah petunjuk Nyonya, petunjuk Victor Hutef yang ditinggalkan pergi oleh Victor Hutef tanpa diwujudkan. Victor Hutef sampai dia meninggal tahun 1955, dia nggak pernah ngasih tahu. Ya, ini udah ditulis di dalam buku kepercayaan-kepercayaan dasar. Ini beberapa minggu yang lalu sudah pernah kita bahas, tapi saya pikir ini layak untuk kita ulang lagi. Ya. Saudara lihat, di dalam buku kepercayaan-kepercayaan dasar, itu ada bagian yang Victor Hutef sampaikan, yaitu penugasan jam ke-11. Saya tidak akan bahas semuanya, karena kita udah bahas. Ya, di dalam penugasan jam ke-11 itu dia kasih lihat kepada kita
Harus ada perubahan yang pasti. Jadi untuk menuju menjadi pekerja jam ke-11 itu dibutuhkan adanya pembangunan dan reformasi. Harus ada perubahan yang pasti sebelum para pekerja siap bagi tugas penting mereka dapat dikirim ke ladang. Harus ada suatu kebangunan, yaitu suatu pembaruan rohani. Setan sedang bekerja, ya, di dalam masa kita sedang melakukan perubahan 40 hari ini. Jangan dianggap setan diem. Setan bekerja meninabobokan para pengikut Kristus untuk tidur. Jadi di dalam 40 hari ini, di antara kita siswa-siswa 40 hari ada yang dibikin tenang-tenang saja sama setan, ya, dibikin happy-happy aja. Padahal kita itu sudah baca Tuhan nggak ada tawar-tawar, ya, dalam misi penugasan jam ke-11 harus ada perubahan, ya. Kita lihat ini adalah pesan yang ditinggalkan oleh Victor Utek. Ya. Pesan yang pertama ini mungkin udah banyak kita sama-sama pahami di banyak tulisan. Tapi yang berikutnya ini banyak diabaikan, mungkin nggak terlalu banyak perhatian orang sih. Ya. Peralihan jabatan. Ya, banyak Davidian yang saya amati, ya. Teman-teman di Waco Texas pun juga kayaknya nggak terlalu fokus ini. Saya nggak tahu apa mereka pernah pelajari atau mereka abaikan. Hendaklah setiap orang secara bijaksana beralih dengan cara berangsur-angsur mengurangi usaha kepentingan pribadinya dan lebih meningkat mengejar kepentingannya Tuhan. Harus cepat mempersiapkan diri. Janganlah membiarkan berbagai urusan hidup ini merampas dari Anda makhluk mahkota kehidupan kekal itu. Janganlah membiarkan setan memasukkan dalam mulutmu dali-dali. Saya baru membeli sawah, saya baru membeli 5 ekor pasang lembu, ya. Saya baru kawin, itu Lukas 14. Ini udah beberapa kali kita diskusi. Terus lagi masih bekerja dalam kedudukanmu, sekarang pergilah masuk ke dalam kebun anggur. Maka sementara kepentinganmu di sana bertumbuh, pekerjaanmu akan makin berkurang sampai kelak sepenuhnya. Ya, seperti kita pendahuluan tadi. Sepenuhnya kita berpisah daripada diri kita yang sebelumnya, terus berpaut menikah dengan pekerjaan Allah. Oleh sebab itu, janganlah khawatir dengan mengatakan apa yang akan kami makan, apa yang kami, ya, kita adalah kata itu. Inilah ada pesan yang ditinggalkan oleh Victor Hutev. Dan Victor Hutev sampai meninggal, adakah Victor Hutev sudah menyuruh orang-orang Advent, orang Davidian khususnya, untuk mulai meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kesehari-hariannya? Adakah dari amaran-amaran sekarang? Kita belum lihat. Jadi artinya ini ada satu penugasan yang disisakan oleh Victor Hutev, ditinggalkan sama Victor Hutev tanpa kejelasan yang memadai. Seperti apa sih pelaksanaan dari kata-kata ini? Kalau kita kaitkan ini dengan yang Nyonya White punya, nanti kita akan baca Nyonya White suruh jual seluruh harta kekayaan, suruh pindah ke desa. Dan itu pun juga Nyonya White, Victor Hutev nggak punya tulisan yang tegas seperti apa wujud. Nah, inilah PR-PR yang ditinggalkan kepada penginjil gembala Gunung. PR-PR yang harus ditinggalkan. Kita sebagai siswa 40 hari adalah orang-orang yang harus menjawab perintah ini. Perintah ini tidak pernah dilaksanakan oleh siswa-siswa 3,5 tahun. Sampai Victor Hutev meninggal nggak pernah kita lihat. Tapi artinya perintah ini bukan berarti tidak boleh, tidak usah dilaksanakan. Karena apa? Karena perintah ini jelas sebagai amaran, ya, yang kita bisa lihat di dalam contohnya, yaitu pengalamannya Yohanes Pembaptis. Bagaimana pengalamannya Musa, yang seorang anak raja dia hilangkan semuanya. Sampai satu pasang kuda aja dia tidak punya, keretanya aja udah nggak punya. Bahkan baju kemegahannya sebagai anak rajanya pun sudah nggak ada lagi. Ya, artinya sepenuhnya dia sudah tinggalkan semuanya. Sepenuhnya sudah jadi anak Allah. Ya, apa? Pekerja-pekerjanya. Dia tidak orang yang setengah-setengah. Yang tadi kita baca di renungan. Dia tidak menyimpan sesuatu. Nah, kalau kita sudah belajar sampai di sana, ternyata dibutuhkan kelas 40 hari. Maka walaupun Victor Hutev tidak memberikan petunjuk pelaksanaan terhadap bunyi tulisan ini, bukan berarti tulisan ini kita abaikan.
Kan tadi kita udah baca prinsipnya. Kalau ada contoh, harus ada contoh saingannya. Ya. Tidak ada kebenaran yang tidak punya contohnya. Nah, kalau ini kebenaran dan cerita Musa, ceritanya Yohanes Pembaptis adalah contohnya, maka itulah kebenaran. Untuk memahami, katanya contoh itu digunakan untuk apa? Untuk memberikan penjelasan, untuk mengungkapkan kebenaran. Nah, ini kan nggak tergambarkan di sini bagaimana menghidupkan cara bekerja. Kita mewujudkan kata-kata Victor Utef ini. Terus lalu untuk menjalankannya bagaimana? Kita lihat dari petunjuk Nyonya White dan Victor Utef tadi. Ya, pengalaman-pengalamannya Musa, pengalamannya Yohanes. Nah, oke, saudara lihat, boleh naik lagi ke atas sedikit ya. Kita lihat ke judulnya. Saudara-saudara, bukan saya terlalu berhenti deh, ya, berhenti. Turun lagi deh. Turun lagi. Oke. Sampai di situ. Judulnya peralihan dan jabatan. Bukan saya yang terlalu berlebih-lebihan, saudara. Bukan saya yang interpretasinya terlalu berlebihan. Pada dasarnya orang Wako Texas juga harusnya menginterpretasi dengan hal yang sama. Karena saudara lihat judulnya Victor Hutef, ya ke atas sedikit. Di atas itu deh Victor Hutef kasih judul penugasan jam ke-11. Lanjutan berikutnya peralihan jabatan. Jadi dalam penugasan jam ke-11 ini itu ada pembagian di dalam penugasan jam ke-11 ini. Jadi kelasnya siswa-siswa pekerja dari jam 11 ini itu ada dua pendidikan, yaitu pendidikan 3,5 tahun dan pendidikan 40 hari. Dan pendidikan 40 harinya di dalam bukunya Victor Hutef ini yang ditinggal pergi sama Victor Hutef tidak diberikan penjelasan. Itu dikasih judul peralihan jabatan. Saudara udah lihat ini? Ini bukan saya yang menyampaikan. Ini juga bukan John Terry Nate yang menyampaikan. Ini Victor Hutef sendiri. Dan ini nggak dipahami oleh teman-teman Wako Texas. Bukan saya mau menyombongkan diri ya. Tapi kita tidak boleh biarkan ini di dalam tulisannya Victor Hutef. Kita harus jalankan. Apalagi kita sebagai siswa yang di kelas 40 hari kita udah belajar. Benar-benar artinya Nyonya White dan Victor Uteh satu sama lain terang kecil bergabung dengan terang besar menjadi dunia terang benderang dan inilah kita dapat. Dan sekarang kita menikmati terang benderang yang diberikan kepada kita tentang bagaimana sisa perjalanan kita di depan. Bila lanjut Del. Belum Del, belum. Bagian paling bawah Del. Nah, saya mau tunjukkan paragraf yang paling terakhir. Nah, saudara sudah lihat ketika diminta kepada kita untuk sepenuhnya kita menjadikan Tuhan yang utama. Kepentingan kita sudah dibuang semuanya. Lihat paragraf yang terakhirnya Victor Hutef bilang apa. Oleh sebab itu, janganlah khawatir dengan mengatakan apakah yang akan kami makan, atau apa yang akan kita minum, atau apa yang kita pakai. Saudara lihat, artinya apa? Artinya Victor Hutef juga sudah mengingatkan bahwa kamu itu kemungkinan pada saat kamu melaksanakan tugas peralihan ini, kamu nanti akan menjadi orang yang juga khawatir. Ini yang jadi masalahnya, Kak. Kita semua punya masalah yang satu biji ini. Ketika kita sudah meninggalkan pekerjaan, nanti bagaimana dong saya makan? Terus nanti saya tinggal di mana kalau rumahnya dijual? Kayak petunjuk Nyonya White itu. Lalu bagaimana dong anak-anak saya nanti sekolahnya ditinggal bagaimana dong masa depannya? Ya, nah, paragraf yang terakhir ini Tuhan berikan satu janji. Kalau kamu sudah melaksanakan kehendak Bapa, Tuhan akan janji. Sebagaimana di perjanjian lama tadi, kalau umat Allah itu patuh, Tuhan akan berkati. Demikian juga kalau tidak patuh, Tuhan akan tegas kasih sanksi. Tapi dalam hal yang kita bicarakan ini adalah janji. Kalau kita patuh. Nah, di depan ini Tuhan akan memberikan penggenapan janji-janjinya. Bukan lagi seperti kepada Yohanes Pembaptis yang Tuhan abaikan. Tapi di dalam generasi kita ke depan, itu Tuhan akan mewujudkan janji-janjinya yang sudah sekian lama dia tidak hidup. Dia akan mengembalikan lagi kekuasaannya sebagaimana perjanjian yang lama. Ini janji yang Tuhan berikan. Yaitu apa? Oleh sebab itu jangan kamu khawatir. Kamu udah gak kerja, kamu gak usah khawatir.
dengan mengatakan apa yang akan kita makan, apa yang kami akan minum, apa yang akan kami pakai. Ya, melainkan tuh dilanjutkan di dalam judul khotbah barunya Victor. Itu tidak ada kaitannya dengan cerita ini, jadi saya tidak tampil. Kira-kira inilah pesan yang ditinggalkan oleh Victor Utev yang tidak boleh kita abaikan. Dan inilah yang ditugaskan kepada penginjil kepala guru untuk melanjutkan ya apa yang tidak jelas untuk diinterpretasi menjadi dipahami. Oke, kita lanjut ya. Jadi jangan bilang saya nggak takut. Saya takut jujur. Pertanyaannya Victor Utev itu benar-benar terwujud. Ya, kita semua siapa sih yang nggak takut kalau kita suruh berhenti kerja? Ya, kita jadi ketakutan semua. Ya, Stella, semuanya. Siapa sih yang nggak takut kalau kita nggak punya duit? Rumah dijual semuanya ya. Kayak pakai apa? Bajunya gimana? Nah, itu semua yang kita takutkan. Tapi janji Tuhan itu sebuah janji yang tidak pernah bohong. Kita kita harus yakin kesempatan ini benar-benar kita disuruh yakin. Kalau kita masih punya ragu-ragu, artinya kita masih harus. Kita harus jadi Musa. Kita harus jadi Yohanes Pembaptis. Ya, oke? Sekarang saya mengajak saudara melihat daripada contoh seseorang yang telah mengikuti pendidikan persiapan belum penugasan terakhir. Ya, kita lihat kembali pada seseorang yang istimewa, seorang yang tidak sebagaimana Harun dan Yunus yang tidak pernah mendapatkan pendidikan. Sekarang kita coba lihat bagaimana orang yang mendapatkan pendidikan ini. Mari kita lihat, yaitu Yohanes Pembaptis. Jadi kita baca pelan-pelan. Kelahiran Yohanes Pembaptis telah dinubuatkan oleh para nabi. Dan seorang malaikat diutus untuk memberitahu Sakaria tentang peristiwa tersebut. Ya, ini adalah kelanjutan. Dela boleh kasih sedikit ya? Ini adalah kelanjutan dari bacaan kita yang pernah kita sama-sama baca, cuman itu di dalam buku Perinduan Segala Zaman, ya. Jilid 1 halaman 92 sampai 93, tapi dan juga di dalam buku Maranatha tanggal 14 Januari halaman 22, ya. Itu halaman 22 paragraf 3 deh. Titik itu deh, bukan koma. Sorry deh. Titik. Kasih deh. Ya. Nah, di ini saya melihat bacaan ini istimewa. Jadi saya coba ngajak lagi saudara untuk membacanya. Ya. Kita lihat. Jadi sejak si Yohanes ini dari lahir, itu Tuhan sudah mempersiapkan kebiasaan yang sangat sederhana diperintahkan kepada Sakaria. Ya. Jadi untuk membesarkan anak ini dengan kebiasaan yang sangat sederhana. Jadi dilatih. Nah, kita adalah contoh saingan dari Yohanes Pembaptis. Permasalahannya, kita bukan seperti Yohanes Pembaptis. Jadi kita ini beda sama Yohanes Pembaptis. Perjuangan kita lebih berat daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dari sejak lahir dia udah dipersiapkan. Jadi mentalnya dia sudah mental yang orang siap pakai. Ya tinggal finishing touch. Ya tinggal finishing touch. Sedangkan kita dari manusia kafir. Ya, saya coba ngobrol sama anak-anak saya, bangsa Israel waktu kita ingat ada dulu pernah kita baca tentang bangsa Israel pertama karena dia berhubungan dengan bangsa kafir akhirnya mereka jadi berdosa. Dia tidak patuh sebagaimana nenek moyangnya Yohanes Abraham. Ya. Nah, permasalahannya perbedaan kita dengan bangsa Israel. Bangsa Israel juga akhirnya jadi murtad, ya. Jadi mencintai dirinya sendiri. Tapi perbedaannya apa dengan kita? Bangsa Israel, ya, itu dia startnya sama kayak Yohanes Pembaptis. Startnya dia dididik dengan budaya agama, budaya kebenaran. Ya, walaupun di pertengahan jalannya, akhirnya setelah dia dewasa, dia membuat hubungan dengan bangsa-bangsa kafir, akhirnya dia jatuh, ya, seimbang dengan bangsa-bangsa kafir. Tapi pada dasarnya, dia dulu dibangun dengan budaya, dari lahirnya dibangun dengan budaya agama.
Jadi ketika dia melakukan pembangunan dan reformasi, pada dasarnya dia lebih muda dibandingkan kita. Kita dilahirkan dari bangsa kafir, dari keluarga yang bukan Advent atau bahkan kita bukan Israel. Kita hanya dicangkok. Setelah kita dewasa baru kita dicangkok. Ya, jadi kita dibesarkan dengan budaya-budaya orang-orang yang tidak kenal kebenaran. Jadi ketika kita disuruh menjadi orang-orang pekerja-pekerja Tuhan, Yohanes Yohanes Pembaptis akhir zaman, maka perjuangan kita beda jauh dari Yohanes Pembaptis. Saya coba mengajak saudara untuk berpikir. Mari kita terus. Ya, jadi kita lihat kita lebih berat daripada seorang Yohanes Pembaptis. Ya, tapi kita lihat bagaimana seorang Yohanes Pembaptis yang sudah sedemikian dipersiapkan dari sejak lahir. Ya, terus lanjut. Kita nggak usah baca semuanya, Del. Saya yang hitam-hitam. Nah, kita lihat di sini. Anak itu bertumbuh dan menjadi kuat dalam roh dan tinggal di padang gurun sampai ketika hari ia diperlihatkan kepada Israel. Jadi si Yohanes ini dia bertumbuh, ya, tapi nggak ada, kita nggak tahu sejak usia berapa dia mulai tinggal di padang gurun. Kita nggak punya catatan. Nanti pelan-pelan dari kita gali-gali nanti akan ketemu. Saya duga di usia 10 tahun dia mungkin baru dia pindah ke padang gurun. Tapi itu dugaan saya. Saya nggak berani menyampaikan itu kalau belum ada tertulis. Ya, kita lanjut. Kenapa saya bilang 10 tahun? Nanti akan saudara lihat setelah ini. Ya, kita baca ini. Ya. Jadi anak itu bertumbuh menjadi kuat dalam roh dan tinggal di padang gurun sampai kepada hari dia diperlihatkan kepada Israel. Jadi artinya sebelum dia bertugas diperlihatkan kepada Israel, dia sama sekali tidak keluar hilir mudik, keluar masuk, enggak. Dia sepenuhnya di padang gurun. Dia tidak mau balik lagi ke kota, balik lagi ke padang gurun, balik lagi ke kota, enggak. Dia benar-benar di karantina. Berapa lama? Nanti kita akan baca. Ya. Jadi inilah sebuah gambaran seorang yang ditugaskan Tuhan untuk melaksanakan suatu penugasan penting. Ya, kita udah baca tentang Musa, dia juga dikasih penugas. Untuk penugasan itu dikasihkan pendidikan 40 tahun sebelum dia melaksanakan tugasnya. Ini Yohanes Pembaptis juga gitu, dipersiapkan di padang gurun. Yohanes tidak merasa cukup kuat untuk menahan tekanan godaan besar yang akan dihadapinya saat bergaul dengan masyarakat. Nah, saya besarkan huruf-hurufnya. Kenapa? Seorang Yohanes yang sudah dari lahir saja sudah dipersiapkan hidup dengan sederhana, dijagain sama malaikat. Siapa sih di antara kita yang malaikat pernah jaga? Stella, mungkin Tante Meli pernah cerita nggak? Ada malaikat yang datang ke Tante Meli atau ke Om PD atau ke Veno. Ada nggak Veno pernah dengar nggak? Tante Meli sama Om PD ngasih tahu, oh ada malaikat dulu waktu kamu mau lahir ada malaikat yang datang. Ada nggak yang ngomong gitu? Nggak ada kan? Ya, nah di antara kita semuanya nggak ada yang seistimewa Yohanes. Tapi Yohanes yang sudah sedemikian istimewanya sejak lahir sudah dipersiapkan, itu aja dia nggak ngerasa berani, dia nggak merasa kuat dirinya untuk menghadapi tekanan godaan besar. Ya, kok kita yang sama sekali tidak disiapkan dari sejak lahir, kok kita malah nggak mau keluar dari kota, kita nggak mau pindah ke desa. Kita pikir, ah saya berada di kota dengan keadaan begini, bisa lah saya menjadi umat Allah. Bisa lah saya menang di dalam pendidikan 40 hari. Saya nggak tergoda lah sama lingkungan. Bisa kita ngomong begitu. Kalau Yohanes saja nggak bisa, masa kita bisa? Kita artinya coba melawan takdir. Nah, kita sombong itu artinya. Dan kita udah belajar orang sombong, ada yang jadi umat, kita dituntut terus rendah hati. Ya, ya lanjut. Ya, dia tidak merasa cukup kuat. Yang kedua, dia takut karakternya akan dibentuk sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi yang berlaku. Jadi dia takut sama karakter. Ya,
Dia karakter, dia takut sama pembawaan dirinya itu berubah. Kalau dia berhubungan dengan orang-orang Yahudi, masyarakat. Ya. Jadi inilah alasan dia tinggal di padang gurun. Dan ia memilih untuk memisahkan diri dari dunia dan menjadikan padang gurun sebagai rumahnya. Ini dia. Jadi kalau Yohanes Pembaptis melakukan demikian, masa saudara nggak mau melakukan? Kalau misinya saudara juga harus mau jadi Yohanes Pembaptis akhir zaman. Apalagi ini adalah lambang Elia. Kita adalah contoh saingan dari Elia. Maka kita mau membuat sebuah Elia yang gaya baru, Elia model baru, model berbeda. Adakah Elia model berbeda? Gak ada, saudara. Elia yang Tuhan punya adalah Yohanes Pembaptis. Elia yang sebenarnya. Elia yang di zamannya Raja Ahab dan Ismail. Jadi Elia saja, dia juga tidak tinggal bersama-sama dengan orang-orang bangsa-bangsa kafir yang ditegurnya. Elia memisahkan diri. Ini Yohanes Pembaptis. Yohanes, dia dalam dirinya sendiri, dia punya kesadaran. Artinya apa? Kita udah pernah belajar. Kita disuruh harus sadar diri. Ingat beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang sadar diri. Dan Yohanes Pembaptis menunjukkan dia sadar diri. Kita harus peka sama keadaan, kita harus peka sama diri kita. Kita harus kenali diri kita. Karena kita mau membenahi diri kita, masa kita kenali orang lain? Yang kan kita benahi bukan orang lain, yang kita benahi diri kita. Maka kenalilah diri kita. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes. Dia lagi sih. Ya, kita lihat itu. Boleh sedikit ya. Kita baca dulu kata. Ia menolak kenyamanan hidup yang biasa. Kenyamanan hidup yang biasa. Nah, kita sekarang hidup ya sebagaimana orang-orang di dunia. Ya nyaman. Nah, kita disuruh berpisah. Makanannya sederhana. Pakaiannya pakaian terbuat dari bulu onta. Diikat di pinggang dengan ikat pinggang kulit. Namun meskipun Yohanes menghabiskan masa kecil dan remaja di padang gurun, ia tidak berdamai dengan kehidupannya yang penuh kesulitan dan keterasingan. Ya, boleh dihitamkan itu, Del. Kesulitan dan keterasingan. Ya, jadi kita juga harus berada di dalam kesulitan dan keterasingan. Jadi keberadaannya si Yohanes di padang gurun itu bukan happy-happy, bukan kayak Abraham yang dibikin tambah kaya, terus hewan-hewan ternaknya tambah banyak, enggak. Tuhan bikin kesulitan dan keterasingan. Jadi aduh, kasihan sekali ini seorang Yohanes Pembaptis. Ya, jadi kepatuhannya Yohanes Pembaptis bukan dikasih kekayaan. Maka contoh saingannya juga harus demikian. Jangan Anda kira kalau Anda patuh, terus Anda akan dikasih kekayaan seperti Abraham, Ayub, dan yang lain-lainnya tadi. Tidak, saudara. Saudara akan sama seperti Yohanes. Ketika saudara masuk di dalam kelas 40 hari, saudara sudah tidak lagi manusia 3,5 tahun. Tuhan tidak memberikan saudara jadi ekonominya naik. Waduh, berkelimpahan. Yang tadinya saudara naik busway, sekarang saudara pakai supir, pakai ganti-ganti mobil, hari Senin mobilnya ini, hari Selasa mobilnya ini, hari Rabu mobil lain lagi. Tidak, saudara, kesulitan dan keterasingan. Jauh dari kesepian murung. Nah, itu yang dilakukan oleh si Yohanes Pembaptis. Kenapa dia lakukan itu? Ya, kita bacainnya. Ia menikmati kehidupannya yang sederhana dan menyendiri. Nah, kita harus menikmati, bukan kita nangis terus selama 40 hari tinggal di dalam pengasingan terus kita nangis terus, bukan. Kita harus seperti Yohanes Pembaptis. Kenapa kita menangis? Ini gambaran yang saya mau gambarkan kehidupan saya nanti kalau saya udah pindah, saya udah ngobrol sama anak-anak. Pasti kita akan hidup di dalam sedih berhari-hari. Ya, untuk penyesuaian itu butuh waktu. Ya, kenapa? Karena kita masih mencintai diri kita. Sehingga ketika kita berubah pindah ke tempat yang tidak menyenangkan, misalnya ke gunung lah atau ke tempat yang terpencil, itu pasti kita tersiksa. Nah, di dalam cerita Yohanes Pembaptis kita disuruh menikmati
Kebiasaan yang tenang membuat semua indranya tidak terganggu. Jadi keadaan di padang gurun itu tujuannya adalah indranya tidak terganggu. Jadi kalau kita nanti mau baca tentang kepindahan kita, ya kita mau cari tempat yang sunyi, itu tujuan akhirnya harus seperti Yohanes Pembaptis. Ya, kita harus indera kita tidak terganggu. Boleh kata lagi Del? Kita kembali lagi tadi. Kita harus benar-benar ya, kita jangan sampai kita terkena tekanan godaan yang dihadapi saat bergaul. Jangan sampai kita masih juga kita udah pindah, kita masih tergoda lagi dengan pergaulan. Ya, jadi misinya kita harus selektif untuk memilih tempatnya. Karena tempat yang kita pilih itu harus mewujudkan kita menjadi seorang Yohanes Pembaptis. Jangan kita masih juga tertekan dengan godaan bergaul dengan masyarakat. Nah, oke, adalah geser deh bawah. Terus indera kita juga mata kita masih terpengaruh lah, telinga kita masih terpengaruh lah. Itu artinya perpindahan kita tidak benar-benar perpindahan yang sia-sia gitu loh. Udah jual rumah lah, terus pindah ke desa lah misalnya. Tuh di desa ternyata masih kumpul sama orang-orang, masih bergaul, masih harus arisan lah segala macam lah. Akhirnya itu cuma pindah rumah doang kita. Kita nggak menjadi manusia yang baru. Kita lihat di sini. Dan Yohanes tidak malas. Ya, ia mengasingkan diri dari dunia agar ia dapat memperoleh pendidikan yang baik dari firman Tuhan yang tertulis dan kitab alam yang agung. Nah, jadi tujuannya kita pindah itu harus untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Ya, dikatakan Yohanes tidak malas. Kenapa kok harus dikatakan Yohanes tidak malas? Karena pandangan kita, kalau kita meninggalkan pekerjaan kita, maka kita akan menjadi orang yang nggak punya kerjaan. Kita bengong-bengong. Akhirnya memungkinkan kita menjadi orang yang malas. Ya, hari-hari diisi dengan bermalas-malasan. Tapi di dalam paragraf ini dikasih tahu, kamu itu bukan menjadi orang yang malas. Kamu harus seperti Yohanes Pembaptis, yaitu apa? Kamu menggunakan masa kamu, pengasingan kamu, adalah untuk pendidikan yang baik dari firman Allah. Artinya menggali. Ya, terus nanti di dalam petunjuk Nyonya White kita baca disuruh menanam, bertani. Ya, jadi kita penuhi hari-hari kita yang tidak lagi bekerja itu dengan bertani. Ya, oke, lanjut deh lah. Yohanes memilih pekerjaan khusus untuk dilakukan bagi Allah. Ya, jadi aktivitasnya dia benar-benar bagi Allah. Jadi nggak ada lagi dia aktivitas untuk dirinya sendiri. Jangan sampai pada saat kita memilih kepindahan kita, aktivitas kita juga masih juga untuk diri kita sendiri. Kita harus benar-benar belajar dari contohnya. Ya. Ia harus menangani dosa-dosa dan kebodohan orang banyak. Itu yang tugasnya Yohanes. Agar layak untuk pekerjaan umum yang penting ini, ia harus mempersiapkan diri. Tuh, saya hitamkan karena di dalam dia keberadaannya dia di padang gurun, itu dia dalam rangka mempersiapkan diri, bukan hanya untuk leha-leha, untuk bermalas-malasan, untuk mengasihkan diri, bukan hanya sekedar mengasihkan diri, tapi mempersiapkan diri, karena dia punya tugas, ya, tugas untuk menangani dosa-dosa dan kebodohan orang. Secara pribadi dengan mencari pengetahuan sorgawi, ia harus bermeditasi dan berdoa. Jadi tempat meditasi itu tidak akan bisa ditemukan oleh Yohanes Pembaptis di tempat pada saat dia masih bersatu dengan lingkungannya. Ya, dengan belajar ia menjadi akrab dengan nubuatan-nubuatan dan kehendak Allah. Saya hitamkan lagi, saya besarkan lagi kenapa? Jadi dengan belajar dia menjadi akrab dengan nubuatan-nubuatan dan kehendak Allah. Yang tadinya mungkin dia belum terlalu akrab. Artinya di dalam periode 40 hari ini kita harus semakin akrab dengan pengetahuan-pengetahuan kebenaran. Yang dulunya mungkin kita raba-raba, sekarang kita harus semakin akrab tentang nubuatan-nubuatan dan mengenal apa yang Tuhan tuntut dari kita. Yang dulunya kita samar. Jauh dari dunia yang sibuk, yang perhatian dan
kesenangannya, Del geser, yang memikat akan mengalihkan pikirannya dan merusak pikiran dan imajinasinya. Tuh, ya, Dela boleh geser lagi atau Del? Ya. Jadi kenapa kok kita harus pindah? Del geser Del ke atas. Del geser ke atas Del. Nah, oh, jauh dari dunia yang sibuk. Jadi di dunia yang sibuk, yang perhatian dan kesenangannya, ya geser, yang memikat, kebanyakan memikat akan mengalihkan pikirannya. Jadi kesibukannya dunia ini memikat, saudara. Jadi kesibukan dunia ini memikat akan mengalihkan pikiran dan merusak pikiran dan imajinasi. Jadi tidak semua orang berada di kota ini dengan kesibukannya tersiksa, ya. Banyak juga orang di dalam tengah kota ini terpikat dengan kondisi kesibukannya kota. Ia terkurung bersama Allah dalam alam. Jadi keberadaannya di tempat yang terpencil itu adalah untuk mengurung diri. Di sana ia tidak akan dipengaruhi oleh lingkungan yang jahat, pemahamannya tidak akan dibutakan, dan jiwanya tidak akan terbiasa dengan kejahatan. Nah, ini tempat yang kita akan dapatkan nanti harus seperti ini. Dalam ketenangan di padang gurun, Yohanes menjadi kuat dalam roh. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang sangat bersahaja, ia memperoleh kesehatan fisik, mental, dan moral bagi dirinya. Tajamannya jelas, penilaiannya benar. Nah, lihat. Jadi kenapa kok kita sekarang banyak penilaian kita nggak benar, penilaian-penilaian kita banyak menggunakan pikiran-pikiran manusia, karena kita belum berada di tempat yang benar-benar membebaskan kita daripada kepentingan-kepentingan diri sendiri. Yohanes membiasakan diri dengan kekurangan dan kesulitan. Lihat. Jadi Yohanes membiasakan diri dengan kekurangan dan kesulitan. Jadi keberadaannya Yohanes berada di padang gurun itu bukan dengan keadaan yang bermewah-mewah, tapi penuh kekurangan dan kesulitan. Jadi artinya ini gambaran sisa kita 40 hari, 40 tahun lambang contoh saingannya, 40 hari, 40 hari, 40 hari, 40 tahun, dan di sini juga Yohanes Pembaptis itu 30 tahun dia. Ya. Itu kita akan hadapi dengan kekurangan dan kesulitan. Nah ini artinya lihat ke depan, tadi Victor udah sampaikan bahwa sekarang ini pemimpin Hamas semakin lebih beringas. Artinya perjalanan kita ke depan bukan perjalanan yang damai sejahtera. Jadi kalaupun kita tetap di, misalnya kita pindah ke sebuah tempat terpencil, itu pun juga akan banyak kesulitan-kesulitan akibat daripada dampak peperangan. Ya. Jadi keberadaan Yohanes membiasakan diri dengan kekurangan dan kesulitan agar ia dapat berdiri di antara orang-orang yang tidak tergoyahkan, yang tidak tergoyahkan oleh keadaan seperti batu-batu dan gunung-gunung di padang gurun yang telah mengelilinginya selama 30. Dilihat, saudara lihat. Jadi kalau Musa 40 tahun, ya, bangsa Israel keluar dari Mesir, dia dididik 40 tahun untuk mengeluarkan Yusak dan Kaleb, ya. Sedangkan Yohanes Pembaptis itu dibutuhkan 30 tahun. Makanya tadi saya tebak, ini dugaan saya. Waktu Yohanes Pembaptis memilih untuk pindah ke padang gurun, kemungkinan dia di usia 10 tahun. Kalau dia di usia 10 tahun, artinya lengkaplah dia sudah menjalani sebuah pendidikan 40 tahun dari sejak dia dilahirkan. Dia dari sejak dia dilahirkan, dia sudah dipersiapkan Tuhan untuk jadi pekerja. Itu dugaan saya yang 10 tahun. Yang kita harus pegang adalah lambang 30. Tapi ingat, lambang 30 tahun, 40 tahun, 40 hari, itu semua adalah angka-angka lambang. Jadi bukan berarti itu angka-angka yang saklek. Sebuah pekerjaan besar ada di hadapannya. Ia harus membentuk karakter yang tidak akan menyimpang dari hak dan kewajiban oleh pengaruh apapun di sekitarnya. Nah, ya. Jadi itu misinya. Misinya Yohanes Pembaptis harus tinggal di padang gurun adalah untuk membentuk karakter yang tidak menyimpang. Jadi nggak heran waktu Yohanes Pembaptis tidak dikunjungi sama Yesus, dia tenang saja. Ketika dia mau dipenggal juga dia terima. Ya, sebagaimana Musa juga nerima segala keadaan.
Bagaimana juga Daniel juga nanti kita akan baca. Daniel sendiri juga kalau kita pikir apakah dia sama kayak sama kayak Yunus tanpa pelatihan, sama kayak Harun. Tidak, ternyata Daniel itu sudah mengikuti suatu pelatihan 40 tahun dari Yeremia. Nanti kita akan baca di bawah. Itu mungkin juga kita tidak pernah baca. Tapi setelah saya pelajari ternyata Daniel sendiri adalah hasil pendidikan 40 tahun dari seorang Yeremia. Oke, kita terus. Sebuah pekerjaan besar ada di hadapan. Ia harus membentuk karakternya. Jadi Yohanes Pembaptis sendiri harus jalani 40 hari. Jadi bisa saudara lihat, seorang Yohanes Pembaptis harus dilatih, seorang Musa dilatih, ya, seorang Yusak dan Kaleb juga harus dilatih. Ya, harus lulus dari 40 tahun bangsa Israel muter-muter di padang belantara. Yesus harus lewat 40 hari. Ya, murid-murid Yesus harus melewat pendidikan 40 hari. Sedangkan Harun tidak pernah melewati pendidikan apapun. Jadi jangan saudara kira tanpa pendidikan orang bisa berhasil. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh Davidian yang lain. Saya nggak tahu apa mereka. Hari ini mereka hanya mengajarkan apa yang sudah selama ini kita pahami, ya itu aja yang diajarkan. Padahal kita udah lihat dari gambaran yang barusan kita lihat, tidak akan mungkin, adalah mustahil seorang Harun bisa berhasil tanpa pendidikan khusus. Oke, lanjut. Yohanes adalah contoh bagi orang-orang muda di akhir zaman yang kepadanya telah dipercayakan kebenaran-kebenaran penting dan hikmah. Nah, dengan kata-kata ini menunjukkan apa? Ini adalah kita adalah contoh saingan dari Yohanes. Kalau dibilang Yohanes adalah contoh bagi orang-orang muda di akhir zaman, maka siapa orang muda di akhir zaman yang dimaksud sama kata-kata Nyonya itu? Kalau bukan calon 144 ribu. Karena Yohanes itu diceritakan adalah ujung dari penugasan dia sebelum mau dipakai pekerjaan besar. Maka contoh saingannya orang-orang muda di akhir zaman itu juga adalah orang-orang yang akan ditugaskan untuk pekerjaan besar di depan. Dia juga harus seperti Yohanes, artinya dia juga harus menjalani sebuah pendidikan khusus, ya, karantina 40 hari atau 30 tahun sebagaimana Yohanes Pembaptis yang kepadanya telah dipercayakan kebenaran-kebenaran penting dan hikmat. Nah, jadi orang-orang yang mau dipersiapkan ini dipercayakan kebenaran-kebenaran yang penting dan hikmat. Allah ingin mereka bersikap bijaksana dalam segala hal. Nah, si anak muda ini, ya, orang-orang muda di akhir zaman ini Tuhan ingin tuh bersikap bijaksana dalam segala hal tuh. Bukan hanya dalam hal kebenaran, tapi dari Senin sampai Jumat yang tadi Victor bilang. Bukan hanya hari Sabatnya doang, tapi dari hari Senin sampai Jumat pun juga dia dalam segala hal. Ia ingin melihat mereka perlunya penolakan terhadap selera. Jadi pengalamannya Yohanes Pembaptis itu selera. Dela tadi sudah posting di dalam apa perbuatan berbicara tentang selera. Kita diingatkan, terima kasih Dela, sudah diingatkan bahwa kita punya tanggung jawab reformasi kesehatan yang juga belum tuntas kita habiskan seluruh bagian materi-materi pembelajaran tentang reformasi kesehatan. Kita baru reformasi kesehatan dari segi makanan dagingnya saja. Yang lainnya masih kita lakukan. Aduh, kita banyak PR untuk menjadi siswa 40 hari. Untuk mengendalikan nafsu mereka di bawah kendali akal sehat. Hal ini diperlukan agar mereka memiliki kekuatan mental dan kejelasan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Antara kebenaran dan kesalahan. Melihat untuk hal ini diperlukan agar mereka memiliki kekuatan mental dan kejelasan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Apa itu? Selera. Jadi yang sama seperti tadi Dela sampaikan. Lidah kita tuh harus kita benerin. Kalau lidah kita nggak bener, ya artinya kalau kita belum menjalankan kebenaran reformasi kesehatan, ya kita masih nggak bisa bedain yang mana yang salah, mana yang benar. Jadi saudara-saudara bisa amati kan teman-teman kita yang jujur ngaku-ngaku Davidian, tapi masih lidahnya masih memakan makanan haram. Kita ingat di dalam pelajaran reformasi kesehatan, saudara harus ingat ada yang haram, ada yang tidak haram. Ya, untuk yang haram itu Tuhan tidak ada toleran-toleran, ya, tidak ada tawar-tawar, yaitu daging.
Tapi ada yang tidak haram. Tapi yang tidak haram ini juga dilarang untuk dimakan. Nah, artinya ada pembedaan antara haram dan tidak haram. Walaupun sama-sama tidak boleh dimakan, tapi yang satunya itu akan mempengaruhi darah, yang satunya tidak mempengaruhi darah. Saudara nanti pelajarilah tentang reformasi kesehatan. Daging itu mempengaruhi darah, sehingga dia darah itu nanti mengalir ke otak, otak Anda tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Tapi kalau misalnya saudara masih makan keju misalnya, ya walaupun itu dilarang juga, itu juga harus ditinggalkan karena kita siswa 40 hari. Ya, itu makan keju itu tidak berdampak kepada pengaruh kepada pikiran yang membedakan antara benar dan salah, sebagaimana darah, sebagaimana daging tadi. Ya, sehingga kita jujur-jujur saja ini ya, jujur-jujur saja kita, walaupun kita belum melaksanakan pembenaran reformasi kesehatan itu dengan 100% benar, kita baru meninggalkan yang haram. Kita masih makan beberapa makanan jenis-jenis yang walaupun tidak haram tapi dilarang. Misalnya gula pasir lah, segala macam kita masih makan. Itu tidak mempengaruhi kita untuk mengenal kebenaran ini. Kita ternyata terbukti kita bisa menggali pelajaran 40 hari ini. Kenapa? Karena kita tidak terpengaruh dengan dampak dari makanan haram yang tadi. Jadi kalau ada teman-teman kita yang masih sampai detik ini ngaku Davidian tapi masih makan makanan yang haram, jangan heran kalau saudara lihat dari buah-buah pikirannya. Kenapa kok dia nggak bisa ikut dengan kita? Kenapa mereka nggak bisa ikut belajar tentang 40 hari, tentang apa hal-hal yang gulungan-gulungan kebenaran yang lebih berkembang? Kenapa? Nah itu dia. Hukum pembenaran reformasi kesehatan itu masih dia langgar. Darahnya dia masih merusak pikiran. Ya. Oke, terus ada pekerjaan bagi setiap orang di antara mereka untuk dilakukan di kebun anggur Tuhan. Dan ia ingin mereka mempersiapkan diri untuk memainkan peran yang berguna. Nah, lihat saudara, saudara lihat, ini bukan saya yang ngomong, ini Nyonya White. Jadi artinya Nyonya White sendiri udah membagi secara implisit, ya. Ini eksplisit sebenarnya, cuman harus digali. Ini bukan implisit, ini eksplisit. Tertuang, jelas, tertulis. Ada pekerjaan bagi setiap orang di antara mereka untuk dilakukan di kebun anggur, Tuhan. Dan ia ingin mempersiapkan diri. Tuh, jadi ada pekerjaan terhadap pekerjaan yang mau Tuhan berikan ini. Si orang-orang muda di akhir zaman ini, Tuhan mau mempersiapkan mereka. Mereka harus mempersiapkan dirinya untuk memainkan peran yang berguna. Jadi untuk misi yang terakhir ini, sebuah pekerjaan penting ini, Tuhan mengkhususkan mereka mempersiapkan diri. Dan itu adalah apa? Contoh saingan daripada Yohanes Pembaptis. Oke, dia lagi, Sir. Saudara-saudara sekalian, oh ya habis. Ya, saudara lihat. Jadi kita tadi sudah lihat pengalamannya Yohanes, dan kita lihat juga pengalaman Yohanes itu ternyata juga menjadi bagian dari pengalaman Yohanes Pembaptis akhir zaman, yaitu orang-orang muda di akhir zaman. Dan kepada orang-orang muda di akhir zaman ini, tegas-tegas Nyonya White katakan ada penugasan yang Tuhan akan berikan. Dan penugasan yang Tuhan akan berikan, Tuhan mau mereka mempersiapkan diri. Mempersiapkan dirinya bagaimana? Ya seperti contohnya. Jadi kalau saudara dikatakan disuruh mempersiapkan diri, tapi saudara tidak pernah mau pindah dari kota, tidak mau tinggalkan pekerjaan, terus tidak mau tinggalkan pergaulan, ya, saudara masih menjadi manusia-manusia yang lama, saudara masih menyimpan dosa-dosa kesayangan saudara, saudara masih dengan karakter-karakter saudara sendiri, ya itu artinya saudara tidak mempersiapkan diri, ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita sudah lihat tadi dari prinsipnya ada kebenaran. Jadi contoh-contoh itu diberikan untuk mengungkapkan sesuatu kebenaran. Jadi pelajaran Yohanes Pembaptis ini mengungkapkan sebuah pelajaran, suatu kebenaran. Jadi tidak terungkap kalau kita nggak belajar tentang Yohanes Pembaptis. Tidak akan terungkap. Oke lanjut Del. Yang keenam apa ya?
Kayaknya nggak tuntas ini. Soalnya kalau nggak dibedah begini, kita baca sepintas lalu cepet-cepet mungkin bisa, tapi kita kurang dapet poinnya. Jadi nanti saudara-saudara bisa setelah, nah ini dia. Nah ini dia, saya coba tuh tampilkan tulisan Nyonya White. Ini udah pernah kita bahas, ya. Tapi kita coba baca lagi. Nyambung nggak dengan petunjuknya Yohanes Pembaptis tadi? Nyambung nggak? Coba kita lihat. Ya, kita langsung loncat-loncat aja. Kita lihat yang pertama. Ini ada di dalam buku Peristiwa Akhir Zaman. Ya, itu diambil dari buku Dua Selected Message halaman 356. Ya, keluarlah dari kota sesegera mungkin dan belilah sebidang tanah di mana engkau dapat berkebun, di mana anak-anakmu dapat memperhatikan bunga-bunga yang sedang tumbuh dan belajarlah daripadanya pelajaran kesederhanaan dan kemurnian. Nah, jadi kita lihat, kita kombinasikan petunjuk dari contoh Yohanes Pembaptis dan petunjuknya Nyonya White. Kita lihat di sini kalau tadi kita lihat tidak boleh bermalas-malasan, itu karena apa? Kita akan menanam tuh, ya, akan berkebun, ya, sebidang tanah di mana engkau dapat berkebun, ya, sesegera mungkin. Kenapa kok harus sesegera mungkin? Karena orang itu nggak mungkin bisa menyesuaikan di tempat yang baru dalam waktu singkat, ya. Itu dia butuh waktu kayak pertanaman juga harus butuh waktu. Penyesuaian anak-anak juga butuh waktu, ya. Tadi kita udah baca Yohanes Pembaptis saja harus membiasakan diri dengan kesulitan kehidupan, ya. Mungkin awal-awalnya Yohanes Pembaptis juga aduh ini panas banget nih nggak ada AC ya. Ini rasanya pingin minum yang dingin-dingin yang seger-seger nih. Ada nggak ya jus-jus gitu, es teler gitu. Itu kan nggak, semua harus ditinggalkan. Coba bisa bayangin, saudara, aduh ini pingin makan roti deh ini. Wah, enak, enak banget itu. Pizza, pizza. Nah, itu gambaran itu. Semuanya butuh penyesuaian, penderitaan, kesulitan. Itu Yohanes Pembaptis saja harus menyesuaikan. Masa kita tidak mau penyesuaian langsung. Oke, oke, mana nih, mana, mana. Ini tahun 2027 mana nih? Tuhan kok nggak ngasih penugasan ke saya nih? Saya udah di desa nih. Cepetan. Jangan lama-lama nih, udah bosen nih di sini. Nggak bisa. Tuhan kasih waktu untuk ada proses penyesuaian. Ya, kita udah baca dari cerita Yohanes Pembaptis. Jangan kita pindah deket-deket di 2027 nanti aja lah. Deket-deket 2027 baru pindah. Artinya kita nggak melaksanakan petunjuk Nyonya White ini. Nyonya White udah bilang sesegera mungkin. Apa yang membuat kita tidak sesegera mungkin nanti kita akan bahas. Mungkin minggu depan. Semuanya demikian tertulis. Saya mau menampilkan tentang kekhawatiran-kekhawatiran. Keluarlah dari kota adalah pekabaran saya sekarang ini. Coba Nyonya White ini bilang ini pekabaran sekarang ini. Ada nggak di zaman Nyonya White ada orang yang lakukan? Mungkin ada, tapi tidak digembar-gemborkan. Ya, dan nasibnya orang itu sekarang bagaimana? Mungkin udah pada mati karena tidak akan ada orang yang bisa bertahan dari zamannya Nyonya White sampai hari ini. Kalau ada usianya di atas 100 tahun. Karena kata-kata perintah ini memang tidak dimaksudkan kepada zamannya Ellen White. Dimaksudkan bagi orang-orang siswa dari kelas 40 hari. Orang-orang yang dipersiapkan paling terakhir. Ya, pastikanlah bahwa seruan ini adalah bagi anggota kita agar mungkin berkilo-kilo dari kota-kota besar. Ya. Jadi berkilo-kilo ya dari kota-kota besar. Apakah kita harus di tengah-tengah gunung, apa di pondok, apa di padang gurun, atau di tempatnya di goa seperti Lot? Ternyata petunjuk Nyonya White ini lebih meringankan bagi kita. Tidak perlu kita ekstrim tersebut. Ya. Karena di dalam goa mana mungkin ada tanaman bisa bertumbuh. Tidak ada matahari. Ya. Terus nanti kita akan baca lagi di bawahnya. Tuhan menyerukan kepada anggota-anggota kita untuk bermukim jauh dari kota-kota. Sebab pada saat yang disangka-sangka, tidak disangka-sangka, api belerang akan dicurahkan dari langit atas kota-kota ini. Hukuman itu setimpal dengan dosa-dosa mereka bila mana sebuah kota dibinasakan. Kita tidak perlu memperhatikan ini karena Nyonya White berbicaranya untuk buah-buah kedua. Nyonya White tidak pernah dikasih tahu ada buah-buah pertama. Ya. Tidak akan ada kehancuran yang membinasakan calon-calon 144.000. Tidak ada
Saya nggak tahu apa ada kota yang nanti harus dihancurkan. Janganlah anggota-anggota kita menganggap hal itu suatu kejadian yang enteng. Nah, jadi jangan kita remehkan perintah untuk pindah ke kota dari kota-kota itu jangan kita remehkan. Sampai Nyonya White mengatakan gini, artinya banyak orang yang meremehkan. Terbukti apa? Sampai hari ini mungkin nggak banyak orang Davidian yang ngajarin tentang pelajaran ini. Tanpa disadari, itu artinya sudah meremehkan. Lalu berpikir bahwa jika peluang memungkinkan maka mereka bisa membangun sendiri rumah-rumah di kota yang sama yang telah hancur itu. Ya. Jangan anggota kita menganggap remeh. Lalu dia bangun lagi, bukannya dia pindah malah dia bangun lagi. Ya, oke. Kita baca yang di ini aja. Lanjut ya. Tuh, kita lihat lagi yang di bawah. Para ayah dan ibu yang memiliki sebidang tanah dan rumah yang nyaman adalah raja dan ratu-ratu. Artinya apa? Ketika pindah ke desa, kita bukan lagi jadi hamba-hamba atau budak-budak seperti sekarang. Kita adalah karyawan-karyawan dari kantor kita. Kita diperintah, disuruh sana, suruh sini. Kita harus patuh. Kita takut sekali dengan perintah-perintah atasan. Kita lebih takut perintah atasan daripada perintah tulisannya Nyawa dan Victor Hugo. Kita khawatir sekali kalau pemimpin kita tidak puas. Kita tidak pernah khawatir tentang Tuhan itu puas atau tidak dengan kita. Kita biasa langsung menunda-nunda. Kalau Tuhan punya, kita tunda-tunda. Tapi bagi pekerjaan kita selalu on time. Kita bekerja berusaha memenuhi semua target yang Tuhan, apa yang pimpinan minta. Tapi Tuhan minta, kita tunda-tunda terus-menerus. Tapi nanti kalau kita pindah di dalam sebidang tanah, kita benar-benar jadi majikan terhadap diri kita sendiri. Kita tidak diperintah oleh orang-orang lain. Kita bisa leluasa menentukan segala sesuatu ini. Sebagai umat Allah yang memelihara hukum, kita harus meninggalkan kota-kota seperti Henokh. Kita harus bekerja di kota-kota tetapi tidak bermukim di dalamnya. Nah, kita dapat petunjuk lain lagi nih. Kita disuruh tinggalin kota-kota, tapi kita harus bekerja di kota tapi tidak bermukim di dalamnya. Artinya, walaupun kita pindah dari kota, tapi tidaklah tempat yang sangat-sangat tidak terjangkau. Seperti di gunung atau di goa, sebagaimana Lot. Masih tempat yang masih bisa kita mondar-mandir dari kota. Ya, kota-kota harus digarap dari pos-pos terdepan. Kata pesuruh Allah itu, bukankah kota harus diberi amaran? Ya, bukan dengan cara umat Allah bermukim di dalamnya, melainkan dengan mendatanginya untuk mengamarkan kepada mereka akan apa yang bakal terjadi di atas bumi. Nah, kita lihat artinya kita pun walaupun jauh dari kota, tapi masih dalam jangkauan. Intinya misinya adalah seperti Yohanes Pembaptis, jangan sampai kita terkontaminasi dengan pengaruh kehidupan kota. Ya, kita jangan sampai kita udah pindah ke desa, ternyata kita masih terpengaruh lagi. Itu gagal misi kita. Ya. Bila mana kejahatan merajalela di tengah suatu bangsa, selalu ada suatu suara terdengar yang memberikan amaran dan petunjuk, sebagaimana suara Lot terdengar di Sodom. Sebenarnya, Lot dapat menyelamatkan keluarganya dari banyak kejahatan, seandainya dia tidak bermukim di kota yang jahat dan tercemar itu. Jadi artinya, Lot datang ke Sodom dan Gomora nggak apa-apa. Mondar mandir ke kota Sodom dan Gomora nggak apa-apa. Seperti Abraham harusnya. Dia tidak perlu tinggal bermukim di tengah kota itu. Ya. Apa yang dilakukan Lot bersama keluarganya di Sodom dapat dilakukan oleh mereka sekalipun mereka tinggal jauh dari kota. Ya. Kami katakan lagi, keluarlah dari kota-kota, janganlah menganggap sebagai suatu kemerosotan. Nah, ini tentang harga diri nih. Ya, kita rasanya, aduh, kita dari bekas pimpinan di kantor, bekas bos, masa saya pindah ke desa yang bener aja? Kita masa sih harga diri kita di mana? Nah, masalah. Ini artinya kita punya masalah dengan diri kita sendiri. Ya, itu harus ditinggal. Kita diingatkan sama Nyonya White di sini jangan menjadikan suatu anggapan suatu kemerosotan, tetapi carilah tempat terpencil di mana kamu bisa berada sendirian dengan Allah untuk mempelajari kehendak dan jalannya. Jadi jangan peduliin sama harga diri. Ya, oke, lanjut.
Harga diri ini memang paling bahaya ini. Harga diri itu membuat orang bunuh-bunuhan. Harga diri itu bikin orang bermusuhan satu sama lain. Ya, harga diri juga membuat orang yang punya kebenaran nggak membagikan ke orang. Ya, harga diri juga yang akhirnya orang ya mungkin tidak mau melaksanakan petunjuknya Nyonya White atau Victor Depp karena apa? Harga diri saya jatuh nih kalau saya lakukan. Saya kan bukan beda dari kelasnya beda, Pak. Ya, kita tentang harga diri ada kesempatan lain lah nanti kita akan bicara. Saya mendesak anggota-anggota kita agar menjadikan usaha mengejar kerohanian sebagai pekerjaan seumur hidup. Yesus ada di depan pintu. Inilah sebabnya mengapa saya berkata kepada anggota kita. Janganlah menganggap suatu kemunduran apabila kamu dipanggil untuk meninggalkan kota-kota dan pindah ke pedesaan. Ya. Di sana menunggu berkat-berkat limpah bagi mereka yang mau menerimanya. Jadi berkat-berkat yang Tuhan sediakan itu ada di sana, bukan ada di tengah kota. Ya, di tengah kota itu berkat yang disediakan oleh musuh kebenaran. Jadi kalau saudara dapat kelimpahan di tengah kota, kesuksesan hidup, ingat itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan sudah nunggu nanti di desa. Jadi Tuhan akan berkasih berkatnya di desa, bukan di kota. Jadi ingat ya, kalau kebalikan, saudara berada di kota itu sampai hari tambah sukses, tambah sukses, tambah sukses. Ingat, itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kesuksesan di masa 40 hari ini, aduh alangkah bodohnya Tuhan. Bahwa Tuhan mau pakai orang ini, kok Tuhan malah ngasih perhatian orang ini kepada hal-hal kepentingan sehari-hari. Itu nggak mungkin. Tuhan mau pakai orang ini, Tuhan kasih petunjuk di dalam tulisan Nyonya White untuk menyusut secara berangsur-angsur, pada akhirnya sepenuhnya, tapi di dalam hal yang lain Tuhan berikan berkat berkelimpahan materi, itu nggak masuk di akal. Ya, di dalam periode 40 hari ini tidak masuk di akal. Oke, kita lanjut. Nah, itu dia. Lihat, alasan dulu kita bawa pindah anak-anak kita ke kota adalah mengira lebih mudah mencari nafkah. Benar, mencari nafkah lebih mudah, tapi resikonya ya, tuh anak-anak yang tidak mempunyai tugas di luar jam sekolah mendapatkan pendidikan di jalanan. Nah, disitulah akhirnya pengaruh-pengaruh lingkungan itu masuk. Dari pergaulan yang jahat, mereka memperoleh kebiasaan jahat dan pemborosan. Oke, itulah akibat. Masukkan anak-anak ke sekolah yang terletak di kota, di mana setiap tahap godaan sedang menanti untuk menarik dan menjatuhkan moral mereka. Maka pekerjaan pembangunan tabiat akan 10 kali lebih sulit. Nah, itu lihat. Ini ya Nyonya White kasih tahu tuh. Kalau kita membiarkan anak kita tetap di sekolah, di kota, ya, sekolah di kota, ya inilah akibat. Makanya itu 10 kali lebih sulit bagi orang tua. Ya, kita lihat di sini 10 kali lipat lebih sulit. Nah, makanya sesegera mungkin. Tadi makanya kita baca di atas nyawa suruh sesegera mungkin. Karena apa? Kalau nggak sesegera, kita ingat lagi pengalamannya anak-anaknya Lot. Lotnya bisa nerima keadaan hidupnya yang berubah 180 derajat, tinggal di dalam goa. Anak-anaknya nggak mampu. Kenapa? Karena anak-anaknya sudah terkontaminasi semua dengan kebiasaan dan budaya kehidupan yang nyaman di tengah kota. Suruh tinggal di dalam goa bersama-sama binatang buas itu suatu perjuangan yang sulit. Dan akhirnya anak-anaknya rela membiarkan dirinya mati dihancurkan. Karena dihancurkan melalui kehancuran kota Soar. Ya. Saudara ingat kota Soar? Kota-kota penuh dengan penggodaan, ya. Kita harus merencanakan pekerjaan kita begitu rupa agar secepat mungkin menjauh orang-orang muda kita dari pencemaran ini. Ini saya kasih warna kuning, ya. Ada yang saya kasih warna hijau. Sudah tiba waktunya bagi anggota-anggota kita untuk membawa keluar dari kota-kota ke tempat yang lebih tenang. Kalau tidak, banyak dari orang muda bahkan juga banyak dari orang yang lebih tua akan terjerat, ya. Jadi kita disuruh tuh makanya pindah. Tidak ada satu dari antara 100 keluarga yang akan bertambah secara jasmani, pikiran ataupun rohani yang dengan tinggal di kota. Ya, ini sudah pernah kita baca ya. Iman, pengharapan, kasih, kebahagiaan akan jauh lebih baik diperoleh di tempat yang tenang di mana terdapat ladang, bukit, pepohonan. Bawalah anak-anakmu jauh dari pemandangan dan kebisingan kota, jauh dari
hiruk pikuk lalu lintas jalan raya, maka pikiran mereka akan lebih sehat. Ternyata akan lebih mudah memasukkan kebenaran firman Allah ke dalam hati mereka. Coba saudara lihat, kita tidak perlu tinggal seperti Lot yang ada di dalam goa bersama-sama dengan binatang buas. Kita tidak perlu tinggal di padang gurun. Jadi pilihlah tanah yang seperti dikatakan ini, ya, di tempat yang ladang-ladang yang tenang, di tempat-tempat yang tenang di mana terdapat ladang-ladang, bukit-bukit dan pepohonan, tuh ya. Jadi di tempat yang seperti inilah yang Tuhan mintakan kepada kita. Jadi jangan kita menciptakan sesuatu yang Tuhan tidak memintakan lebih jauh seperti itu. Kita nggak perlu cari goa, ya tempat yang terpencil, kita misalnya ke sebuah pulau yang tidak ada satu manusia pun di tengah-tengahnya, seperti Pulau Patmos. Nggak usah, kita nggak usah buat seperti itu. Itu namanya bunuh diri sendiri. Dan itu bodoh sendiri. Nanti kalau kita akhirnya bersungut-sungut, jangan Tuhan yang disalahkan. Itu karena kita yang menggunakan cara-cara interpretasi sendiri yang berlebihan. Nah itu lihat, Tuhan menghendaki agar umatnya pindah ke pedesaan di mana mereka dapat menetap di sebidang tanah dan bercocok tanam buah dan sayur. Ya, artinya ini nggak mungkin dalam waktu cuma seminggu 2 minggu. Artinya Anda harus berpindah sesegera mungkin. Ya, berulang-ulang Tuhan telah memerintahkan agar anggota-anggota kita membawa keluarga mereka keluar dari kota-kota, jauh dari kota-kota menuju pedesaan, di mana mereka dapat menyediakan perbekalan mereka sendiri. Nah, itu ya. Jadi kita bekerja, jangan dianggap kita nggak bekerja, bermalas-malasan. Kita tuh menyediakan perbekalan, bukan kita duduk manis terus go food, go food, gosen, gosen. Enggak, kita harus nanam sendiri. Kalau kita masih kayak begitu, artinya kita masih membawa budaya mementingkan diri sendiri. Karena di masa mendatang masalah jual beli, nah ini mungkin tidak berlaku kepada buah-buah pertama, ya. Sekarang ini kita harus memperhatikan petunjuk yang diberikan kepada kita berulang-ulang. Nyonya White bilang berulang-ulang. Tapi selama Nyonya White hidup, kita lihat sedikit. Kita nggak punya catatan yang jelas tentang baik berapa orang yang sudah laksanakan perintah itu. Ya, oke Del, turun lagi Del. Ya, pergilah ke wilayah pedesaan di mana rumah-rumah tidak berdesak-desakan dan di mana kamu akan bebas dari gangguan musuhmu. Jadi suruh kita yang milih, kita yang interpretasi sendiri dan intinya adalah misi kita adalah harus pisah dari pengaruh-pengaruh lingkungan. Jadi tempatnya pilihlah sendiri. Saudara jangan terlalu ekstrim, jangan sampai pilih Pulau Patmos, ya. Jangan Anda berlebihan. Bukannya Anda jadi pelaku-pelaku firman, nanti Anda jadi orang-orang pencipta-pencipta ajaran-ajaran yang baru. Dan Anda sendiri tersiksa. Oke, lanjut Del. Nah, ini soal pindah ke desa. Nah, tulisan yang berikutnya adalah rewriting. Kita lihat di dalam petunjuk rewriting kita diperintahkan untuk menjual. Ya, ini saya coba mengulas lagi pelajaran yang kita dulu pernah baca, tapi kita belum kaitkan dengan pembelajaran tentang 40 tahun. Ya, oh ini kita bicara tentang kekhawatiran. Kekhawatiran mungkin minggu depan. Ya, ini tentang kekhawatiran ini adalah satu pelajaran yang mewakili diri kita. Ya, kenapa kita sampai hari ini belum sesegera mungkin pindah ke desa? Kenapa hari ini sampai hari ini kita belum berhenti dari pekerjaan? Kenapa sampai hari ini kita tidak berpisah dari pergaulan kita? Jawabannya adalah pelajaran yang kita lihat di depan ini. Dan ini akan kita baca 2 minggu lagi. Oke, mungkin demikian ya, kita berhenti di nomor 7, nanti 2 minggu lagi kita lanjut. Bella, terima kasih. Teman-teman yang lain-lainnya juga terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari Sabat ini. Mari kita tutup Sabat.